Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 3 November 2020. Berjumpa kembali dengan saya Dono Santosa di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam belajar bersama-sama. Kali ini saya akan menyampaikan materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Materi ini dijumpai pada pelajaran matematika baik jurusan MIPA maupun jurusan IPS pada kurikulum 2013. Baik, kita mulai membahas materinya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar PK, PK ini persamaan kuadrat ya, bukan permanganat kalium atau kalium permanganat. PK itu kalau permanganat kalium itu obat gatal-gatal ya. Jadi jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka berlaku jumlah akar-akar. Jumlah akar-akarnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Itu kalau akar-akarnya X1 dan X2. Kalau akar-akarnya alfa dan beta, tentu jumlah akar-akarnya adalah alfa plus beta sama dengan min B per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya kita kalikan kedua akar tadi, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. C ini berapa? Per A ini. A adalah koefisien dari X kuadrat itu. C adalah konstanta yang tidak ada variabel X-nya. Kemudian perbandingan akar. Misalnya salah satu akarnya itu yaitu X1 sama dengan N kali X2, sekian kali X2. Jadi X1 sama dengan N dikali X2. Maka berlaku N dikali B kuadrat, ini B-nya, koefisien dari X, pangkat 1, koefisien dari X, NB kuadrat sama dengan AC, A kali C, kali dalam kurung N plus 1 kuadrat. Kemudian, selisih akar. Selisih akar. Jika X1 dikurangi X2 sama dengan N, X1 dikurangi X2 sama dengan N. Ya. Berarti X1 itu N lebihnya dibandingkan X2. X1 dikurangi X2 sama dengan N, atau X1 sama dengan X2 ditambah N ini. Nah, X1-nya itu X2 ditambah N. Salah satu akarnya ya, yang jelas itu N lebihnya dibandingkan akar yang lain. Maka berlaku rumus D sama dengan N dikali A kuadrat. D sama dengan N kali A dikuadratkan, dibaca DNA kuadrat. DNA kuadrat, maksudnya D sama dengan N dikali A dikuadratkan.
Baik, kita hapus dulu ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ini muncul kesamaan atau identitas. Yang pertama, jumlah kebalikan akar-akar. Kebalikan berarti sepernya. Jumlah kebalikan akar-akar itu adalah 1/x1 ditambah 1/x2 itu sama dengan x1 plus x2 per x1 kali x2. Ini ya. 1/x1 ditambah 1/x2 sama dengan x1 plus x2 per x1 kali x2. Disamakan penyebut ya, kemudian dijumlahkan. Kemudian jumlah kuadrat akar-akar. Nah, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan, ini jumlah kuadrat, ini kuadrat jumlah. Nah, kuadrat jumlah, jadi dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. X1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat, x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Oke. Mudah-mudahan kesamaan ini bisa kita hafalkan karena sering muncul di dalam soal tentang persamaan kuadrat. Kemudian jumlah pangkat 3 akar-akar. Kalau yang di atasnya tadi jumlah kuadrat akar-akar atau jumlah pangkat 2 akar-akar. Jumlah pangkat 3 akar-akar adalah x1 pangkat 3 plus x2 pangkat 3 sama dengan x1 plus x2 pangkat 3. Pangkat 3 dari jumlah gitu. Ini jumlah, kemudian dipangkatkan 3, berarti pangkat 3 dari jumlah. X1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan x1 plus x2 pangkat 3 dikurangi 3x1 x2 dikali dalam kurung x1 plus x2. Ya. Gampang ingatnya. Ya. Kemudian selisih kuadrat akar-akar. Jumlah kuadrat, sekarang selisih kuadrat. Selisih kuadrat akar-akar adalah x1 kuadrat dikurangi x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 ya, kali x1 dikurangi x2. Ya. Kemudian kuadrat selisih akar-akar. Kuadrat selisih akar-akar. Selisih berarti dikurangkan. Kuadrat selisih berarti dikurangkan kemudian dikuadratkan. Kuadrat selisih akar-akar adalah dalam kurung x1 kurangi x2 kuadrat ya, sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi 4 kali x1 x2. Ini adalah kesamaan atau identitas yang sering muncul. Ya. Mungkin ada kesamaan atau identitas yang lain, tapi saya rasa ini yang cukup penting dan sering digunakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu pembahasan materi, ringkasan materi. Sekarang pembahasan soal.
Soal yang pertama adalah soal ujian nasional tahun 2017. Ya. Persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x minus dalam kurung 2x plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Ini jenis hurufnya adalah Tahoma ya. Jadi alfanya seperti ini. Nah, kalau kita ubah menjadi Cambria beda. Jika alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 53, maka nilai K yang memenuhi adalah titik-titik. Ya, kita cari di sini. Tolong perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menjawabnya. Nah, ini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Saya mencari tanda panah dulu. Nah, karena akar-akarnya alfa dan beta, maka alfa, jumlah akar-akarnya yaitu alfa ditambah beta, sama dengan min B per A. Min B per A. Ya. B-nya itu ini. Itu B-nya. A-nya adalah koefisien dari E kuadrat. Berarti A-nya itu 1. Nah, A-nya 1. Kita hapus dulu. Nah, jadi alfa ditambah beta sama dengan min B per A sama dengan minus K. Kemudian itu adalah jumlah akar-akarnya. Sekarang hasil kali akar-akarnya, yaitu kita kalikanlah kedua akar tadi, yaitu alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan rumusnya tadi adalah C per A. C-nya mana? C tadi adalah konstanta yang tidak ada variabel X-nya. Berarti pada persamaan ini C-nya. Ya, C. Ini A-nya. A-nya sama dengan 1. Nah, berarti alfa kali beta sama dengan C per A sama dengan minus dalam kurung 2K plus 4 per 1. Berarti sama dengan minus dalam kurung 2K plus 4. Oke, kita hapus dulu ini. Ya, kemudian diketahui apa yang diketahui ini, yang diketahui ini. Diketahui. Karena saya ingat dengan penyanyi dari Ambon yang sudah meninggal itu, Utali Kumahua ya, bukan Utali Kumahwi. Jadi diketahui ya, bahwa
alfa kuadrat ditambah beta kuadrat kita buat dulu ini alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan 53. Nah, berarti atau maka alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ini kita ingat kembali identitas tadi, identitas yang di atas tadi ya. Identitas yang mana yang sesuai ini? Identitas yang ini. Hati-hati, Dek. Nah, ini adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi x1 kali x2. Kalau x1 nya diganti dengan alfa dan x2 nya diganti dengan beta, maka alfa kuadrat ditambah beta kuadrat sama dengan alfa ditambah beta dikurangi 2 kali alfa beta. Oke, kita kembali ke soal tadi. Berarti sekarang alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu kita ubah menjadi alfa ditambah beta, ini alfa ditambah beta kuadrat dikurangi alfa kali beta. Nah, nilainya sama dengan 53. Kan begitu. Nah, saya lihat dulu. Oh, masih (24 jam remaining time. Berapa menit tadi transaksinya nih? Saya sambil trading di akun demo gitu, mengikuti sinyal dari grup sinyal di Telegram. Kalau nggak salah tadi transaksinya itu 55 menit. 55 menit. Apakah baik, kita lanjutkan sementara websitenya login. Oke. Nah, alfa ditambah beta kan sudah kita hitung nih dari persamaan kuadrat yang ada itu. Alfa ditambah betanya ini, kemudian alfa dikali betanya ini. Nah, kan? Tinggal kita masukkan saja ke situ. Berarti oke. Ini kita ganti dengan min K, kemudian min 2 kali dalam kurung nih ya, nilainya sama dengan 53. Kita lanjutkan pakai tanda panah lagi gitu. Maka jangan ditambah n di belakang, jadi makan, apalagi diulangi jadi makan-makan. Nah, minus k dikuadratkan itu k kuadrat, k pangkat 2. Kemudian minus 2 dikali dalam kurung minus lagi, berarti minus kali minus itu plus. Plus 2
Nah, plus 2 dikali dalam kurung 2K, 4K. Nah, kemudian plus 2 dikali dalam kurung plus 4, plus 16, sama dengan 53. Nah, maka kita lanjutkan lagi. Saya copy yang ini saja. K kuadrat plus 4K plus 16 dikurangi 53. Karena 53-nya pindah ruas ke sebelah kiri. 16 dikurangi 53. Berapa ya kira-kira ya? Tiga puluh. Oh, ada yang salah nih ya. Ini bukan 16 tapi plus 8 ya. Plus 8 dikurangi 53. Karena 53-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Minus 45 sama dengan 0, sama dengan dol. Nah, sekarang kita dapat persamaan kuadrat dalam K. Persamaan kuadrat dalam K, dalam variabel K. Ya, ini bisa kita faktorkan menjadi K plus 9 dikali K minus 5 sama dengan 0. Maka didapat K sama dengan minus 9, atau karena ada dua harga K ya, K sama dengan 5. K sama dengan minus 9 atau K sama dengan 5. Jawabannya D. Ini contoh nomor 1. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. UN atau Ujian Nasional 2013. Berarti begini ya. Jawab. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ya, persamaan kuadrat ini, kita copy dulu persamaan kuadratnya. Kita tulis PK saja. PK itu singkatan dari persamaan kuadrat tadi. Jika X1
dan X2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat minus 3X minus 7 sama dengan 0, maka nilai X1 kuadrat X1 plus X2 kuadrat minus 2X1 X2 sama dengan titik. Baik, ini akar persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kita harus mencari dulu jumlah akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2. Ntar saya kopikan dulu apa yang ditanya tadi. X1 ditambah X2. Tadi rumusnya adalah jumlah akar-akar itu sama dengan min B per A. Maka X1 ditambah X2 sama dengan ini B-nya nih. B-nya adalah minus 3. Kemudian A-nya adalah 2. C-nya itu min 7. Ini A, ini B, ini C ya. Karena bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ya. Min dari min 3 per A, A-nya itu 2, 3 per 2 ya. Dan kita cari X1 kali X2 nya. X1 kali X2 nya, yaitu hasil kali kedua akarnya itu. Hasil kali akar-akarnya. Akar-akarnya ada 2, yaitu X1 kali X2. Hasil kali akar-akarnya kita kalikan X1 kali X2. Rumusnya tadi sama dengan C per A. C-nya min 7, A-nya 2. Berarti X1 kali X2 sama dengan min 7 per 2. Oke. Gampang kan? Kalau kita memahami konsepnya, memahami teorinya, memahami penggunaan rumusnya, tentu gampang. Nah, tinggal kita hitung sekarang. Tinggal kita hitung. X1 plus X2 sudah ada ini. Kita kopikan saja ke situ, dikali tiga per 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9, 2 dikuadratkan 4, plus 2, minus kali minus itu plus ya. 2 kali 7 per 2, 2 nya dicoret, atau 2 kali 7 itu 14 ya. 2 kali 7 itu 14, 2 nya dicoret, nah, kan? Atau 2 kali 7 itu 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, ditambah 7. Kita lihat dulu
Jawabannya O dalam bentuk pecahan. Ya. 7 itu sama dengan 28 per 4. 28 per 4 berarti 9 per 4 tambah 28 per 4. Kalau enggak kan tak makan ya. Mudah kenyang. Tujuh itu 28 per 4. Bisa makan penyebutnya ya. Nah, 9 tambah 28 37. Itu. Jadi jawabannya 37 per 4. Udah selesai. Apa lagi? Gampang kan? Tiga 37/4. Jawabannya D. Nomor 1 jawabannya D. Nomor 2 jawabannya D. Tapi tidak terkait dengan nama saya, Dono. Kemudian soal nomor 3. UMPTN 1999. Berarti ini 21 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih bujangan. Masih muda, masih ganteng ya. UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang menjadi SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Persamaan kuadrat X kuadrat. Kita lihat kembali headingnya tadi, apakah loss atau profit. Kita lihat di profit table. Oh, ternyata profit ya. Profitnya hanya 72,1%. Tidak sampai 80% kalau market forex di binary.com ini. Kita kembali ke soal kita. Nah, persamaan kuadratnya ini kita copy dulu. Nah, kita pas tekan di sini. Ini kita jawab dengan dua cara. Cara satu seperti seperti ini. Oh ya, kita harus cari dulu tetap rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya ya. Kita copy saja dulu ini ya. X1 kali X1 tambah X2 sama dengan min B per A.
kembali. Kok jadi di sini, di sana anunya T-nya ini. Kumaha atuh? Kumaha itu bahasa Inggris ya. Bahasa Sundanya how. Nah, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A. Ini B-nya ya. Nah, B itu adalah koefisien dari X ini. Berarti B-nya adalah min kali dalam kurung 5 minus A. C-nya adalah ini. A-nya itu 1, koefisien dari X kuadrat di sini. Sehingga X1 tambah X2 min B per A berarti min dalam kurung 5 min A per 1. Berarti 5 min A. Ya. Min B per A sama dengan minus dari minus dalam kurung 5 min, aduh 5-nya jelek benar ya, angka 5-nya nih, per A-nya 1 sama dengan 5 min A. Nah gitu. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya ini ya, C-nya min 5 per A-nya 1. Berarti minus 5. Oke. Sampai situ mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian apa yang diketahui ya, ini selisih akar-akar. X1 minus X2 sama dengan 2 akar 6. Nah, ini kedua ruas kita kuadratkan saja. Kedua ruas itu maksudnya ruas kiri dan ruas kanan. Ini sama-sama kita kuadratkan. Ruas kirinya adalah X1 dikurangi X2. Ya. Sama dengan ruas kanannya kita kuadratkan juga. Senenglah dek kau ya beli kuaci dek ya. Beli kuaci, beli permen. Aduh. Maka, nah ini bagaimana ini X1 dikurangi X2 kuadrat. Kita lihat identitas atau kesamaan di atas tadi. Nah nih, X1 dikurangi X2 kuadrat itu ternyata sama dengan X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 4 kali X1 X2. Oke. Bagus. Ini berwarna kuning ini kayak baju jaket alma mater Unsri. Ya, tempat saya kuliah dulu. Jaket alma maternya warna kuning. Ya, mungkin ada juga perguruan tinggi yang lain ya. Nah, jadi
ruas kirinya itu X1 kali X1 dikurangi X2 kuadrat itu kita ubah menjadi X1 ditambah X2 dikurangi 4 kali X1 X2. Ini berapa nih ukuran hurufnya ini? Ini 12, ini 15. Kita seragamkan saja menjadi 12. Sama dengan sebelah kanan 2 akar 6 dikuadratkan. 2 kuadrat 4 dikali akar 6 dikuadratkan itu 6. 4 kali 6 24. Kita lanjutkan lagi ke bawah. Maka kita gunakan tanda panah. Nah, sekarang kan tinggal kita masukkan ini. X1 tambah X2 nya sudah kita hitung di atasnya. Kemudian X1 kali X2 nya sudah juga kita hitung di situ. X1 ditambah X2 tadi sama dengan ini 5 dikurangi A. Berarti X1 tambah X2 nya itu kita ganti dengan 5 minus A dikali X1 kali X2 tadi itu minus 5. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung yang ini. Apakah ini akan kita kuadratkan? Bisa saja. 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 5 kali A minus 10A ditambah A kuadrat. Tapi saya tidak menggunakan cara itu. Nah, ini minus 4 kali minus 5 kan plus 20. Kita pindah saja 20-nya ke sebelah kanan. Berarti 5 dikurangi A kuadrat sama dengan 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Nah, sekarang kedua ruas itu sama-sama kita akarkan. 5 dikurangi A kuadrat kita akarkan menjadi 5 dikurangi A sama dengan 4 di sebelah kanan kita akarkan menjadi hasilnya itu plus minus 4. Plus minus 2, maaf, bukan plus minus 4. Akar dari 4 adalah plus minus 2. Maka didapatlah, kembali ke sini, didapatlah A sama dengan 5. Oh, ini sudah ada tanda panah di situ ya. Berarti ini kita kembalikan ke fisik. A sama dengan 5 plus minus 2. Ya kan? Minus A sebelah kiri pindah ke kanan menjadi A. Kemudian plus minus 2 pindah ke sebelah kiri menjadi plus minus 2. Sehingga A sama dengan 5 plus minus 2. Ini artinya ada dua harga A. Ada dua harga A. Berarti A sama dengan, kita ambil yang positifnya dulu, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian atau A yang kedua, A yang satunya lagi, kita ambil yang negatifnya, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3 atau 7. Itu cara 1. Cara 2,
Cara 2, kita gunakan rumus ini. X1 dikurangi X2 sama dengan N, atau X1 sama dengan X2 ditambah N, maka D sama dengan N kali A kuadrat, atau DNA kuadrat. Lama begitu, langsung tarik sini saja biar lebih cepat. Cara 2, nih saya copy dari sini. Dari sini dulu, dari persamaan kuadratnya dulu. Jadi ini persamaan kuadratnya, ini kita hitung dulu nilai D-nya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita harus ingat D itu sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya berapa? Ini tadi minus dari 5 min A. Berarti minus dari dalam kurung 5 min A dikuadratkan. Hasilnya adalah 5 min A kuadrat. Ya, karena minusnya dikuadratkan menjadi positif. 5 minus A kuadrat min 4 AC. A nya 1 kali C nya minus 5. Berarti sama dengan min A kuadrat plus 20. Tuh D-nya. Nah, sekarang X1 dikurangi X2 sama dengan 2 akar 6. Berarti ini saja saya copy daripada ngetik lagi lama. Berarti X1 sama dengan X2 ditambah 2 akar 6. Tadi rumusnya kalau X1 sama dengan X2
ditambah N. Duh, mana ini plusnya tadi? Ya. Maka berlaku D sama dengan N kali A kuadrat. Ya. Nah, kita gunakan saja rumus itu. Berarti D-nya mana? Sudah kita hitung ini. D sama dengan N kali A kuadrat. N-nya berapa? 2 akar 6. 2 akar 6 dikali A. A-nya 1 kuadrat. Nah, kita selesaikan yang ini. Maka ke bawah saja, nanti takut tabrakan dengan ini. Saya kasih tanda panah saja di sini, tanda panah. Maka maksudnya tanda panah lagi. Ini kita kuadratkan. Kalau di atas tidak dikuadratkan, maka yang di sini kita kuadratkan supaya terlihat perbedaan prosesnya tapi hasilnya sama. 5 dikuadratkan 25. Kemudian 2 kali 5 10 kali A minus 10A ditambah A kuadrat. Ya, ditambah 20 sama dengan 2 akar 6 dikali 1. 2 akar 6 dikuadratkan 24. Nah, ya, ini kita perlihatkan prosesnya. Kalau tadi yang merah, sekarang kita pakai yang biru saja. Nah, kita ada rumus A min B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 minus AB plus B pangkat 2. Nah, kita ikuti rumus itu saja. Berarti kalau 5
dikurangi A pangkat 2 sama dengan 5 kuadrat. (25) min 2AB, 2 kali 5 10 kali A, 10A plus B kuadrat. B nya sama dengan A di situ, berarti A kuadrat. Nah gitu. Kita lanjutkan. Kita tulis dari A kuadrat minus 10A, kemudian 25 ditambah 25 kurang 24 saja. Ini 25 sebelah kiri, 24 sebelah kanan, 25 kurang 24 karena pindah sebelah kiri jadi minus ya. 1 ya. 1 kemudian ditambah 20 plus 21 sama dengan 0 ya. Nah sekarang ini kita faktorkan, berarti ini persamaan kuadrat di dalam variabel A. Kita faktorkan A kuadrat minus 10A plus 21 ya. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan itu 21, positif 21, kalau dijumlahkan itu minus 10. Kedua bilangan itu adalah min 3 dengan min 7. Min 3 kali min 7 itu positif 21, min 3 dengan min 7 itu kalau dijumlahkan minus 10. Berarti faktornya adalah A minus 7 dikali A minus 10 sama dengan 0. Berarti kita memperoleh dua harga A. Yang pertama adalah A min 3 sama dengan 0 atau A sama dengan 3. Dan yang kedua adalah A minus 7 sama dengan 0, maka A nya sama dengan 7. Oke. Demikian penggunaan tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan penjelasan tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, tentang penggunaannya disertai dengan contoh soalnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.